Ini iPhone 12 Pro. Ya, HP lama dan udah nggak produksi lagi by the way. Langsung kita review biar iPhone lama ini masih layak dan dianggap masih bagus. Let's go! Apakah iPhone 12 Pro ini masih worth it di tahun 2025? Ya, kita akan cari tahu bersama-sama. Dan yang saya pakai ini iPhone 12 Pro dengan storage 256 GB. Dan varian lainnya itu ada 512 GB. Yang 12 Pro belum ada yang sampai 1 tera. Yang 1 tera itu mulai dari iPhone 13. Untuk bodinya sendiri di atas ada garis antena polosan, gak ada speakernya ada di bagian sini dan juga leader sensor sebagai Face ID-nya teman-teman. Sebelah kanan hanya ada tombol power, itu aja, sama garis antena. Bagian bawah juga ada speaker, kabel lightning dan juga mikrofon, ini udah stereo. Dan sebagai ada banyak, ada SIM tray, ada volume up, volume down, dan juga tombol silent. Dan kaca depannya sendiri itu menggunakan ceramic shield ya teman-teman, yang diklaim lebih kuat dari iPhone sebelumnya, iPhone 11 ataupun iPhone XR. Dan garis antena ini berfungsi untuk menangkap sinyal lebih baik. Kalian tahu sendiri kalau stainless steel nggak ada garis antena itu susah banget untuk nangkap sinyalnya. Dan emang bener kok, selama saya pakai sinyal dari iPhone ini bener-bener bagus banget. Support MagSafe dan wireless charging. Karena iPhone 12 Pro ini tergolong HP kecil, jadinya enak banget untuk dipegang dan digenggam loh. Karena ukurannya yang kecil, punya kapasitas baterai yang kecil juga guys, yaitu 3000 mAh doang my friend. Dan SIM cardnya hanya ada satu tanpa ada micro SD. Tapi yang saya beli ini versi Inter, jadi ini nggak ada gunanya. Kecuali kalau misalkan saya beli eSIM ya teman-teman, eSIM internasional. Masih menggunakan charger lightning, terkecuali iPhone terbaru udah menggunakan USB-C. Mulai dari iPhone 15 dan juga 16. Dan kemungkinan iPhone 17 juga pakai USB-C teman-teman. Kita lanjut dulu nih ke spesifikasi iPhone 12 Pro. Kalian pasti nungguin banget kan spesifikasi iPhone 12 Pro ini. Karena inilah yang menentukan kalau iPhone 12 Pro ini masih layak atau enggak nih di tahun 2025. Oke, kita langsung aja ke warna ataupun model iPhone yang saya pilih ya. Ini Pacific Blue, cakep banget, asli saya suka banget dengan warnanya. Dengan storage 256 GB teman-teman. Chipsetnya yang menggunakan A14 Bionic. Ini kalau misalkan untuk main game kayaknya masih oke sih. Jujur untuk main game Mobile Legends aja bisa untuk ultra teman-teman, dan juga lancar banget. Terus level IP-nya itu 68. Udah tahan cemplungan air, nggak cemplungan juga sih. Maksudnya kayak percikan-percikan air gitu sih. Kalau misalkan kecemplung mungkin kalau nggak sengaja nggak apa-apa teman-teman. Oke, jangan dibawa berenang ya. Cuma layarnya ini 60 Hz. Tapi aku suka banget karena kenapa? Meskipun 60 Hz tapi smooth banget nih. Sistem kameranya sendiri itu 12 megapiksel untuk ultra wide-nya, untuk wide-nya dan telefotonya semuanya 12 megapiksel teman-teman. Dan juga ultra wide-nya ini bisa untuk pandangnya 120 derajat. Keren banget sih. Untuk telefotonya juga zoom optikalnya 2 kali, dan untuk digital zoomnya itu bisa 10 kali ya teman-teman. Itu mentoknya sih. Oke, proses mode malamnya juga keren sih. Ada lidar scannernya. Jadi untuk mode malamnya itu bisa diperbaiki sama lidar sensor dan juga software dari iPhone-nya sendiri. Meskipun begitu, iPhone 12 Pro belum ada kamera makronya dan juga video bokeh seperti abangnya iPhone 13 Pro. Layarnya sendiri support 4K HDR ya teman-teman. Baterainya jelas kecil dan juga pengecasannya juga tergantung kalian pakai charger yang fast charging atau enggak. Kalau misalkan fast charging pun saya saranin yang 20 watt aja udah cukup teman-teman. Meski ini HP udah lawas banget iPhone 12 Pro dengan A14 Bionic, apakah dia bisa mengalahkan HP-HP terbaru? Yap, kita lihat Antutu dan juga benchmarknya yaitu sebesar 800 ribuan teman-teman. Mungkin Poco X7 Pro lebih tinggi daripada iPhone 12 Pro ini, jelas, karena iPhone ini itu didesain untuk entertainment teman-teman. Sebelum kita menguji kameranya, kita bakalan uji gamenya dulu teman-teman. Bisa kalian lihat guys, ini untuk gamenya aja bisa untuk ultra teman-teman. Tapi aku saranin jangan ultra ya, biar baterainya itu nggak cepet habis dan juga nggak cepet panas.
Dan kita lihat di sini untuk konsumsi baterainya juga nggak terlalu besar ya, cuma 10% dalam waktu 30 menitan aja bermain rank. Untuk suhunya sendiri juga tergolong anget-anget aja sih, nggak panas karena ya ini baru 1 match kali ya. HP yang tergolong untuk entertainment, untuk memainkan game itu cukup oke lah teman-teman. Yang penting kan kita memainkannya tanpa ada ngelek-ngelek tuh. Ya, ini HP nggak akan ngelek sih, percaya dah. Ini bagus banget, apalagi untuk kalian yang entertainment. Entertainment maksud saya tuh dengerin musik, nonton film, nonton video, ataupun pakai mic, ataupun menggunakan kamera, itu entertainment. Dan HP ini itu 90% aku bilang bagus banget. Selanjutnya kita bakalan pengetesan entertainmentnya sih teman-teman. Yang pertama kita bakalan pengetesan audionya atau speakernya yang udah stereo depan dan belakang. Aku udah bilang teman-teman, ini audionya keren banget. Ini speakernya itu seperti karena memakai headset yang ngebassnya itu kerasa bro. Bassnya keluar, vokalnya juga di depan. Terus suara instrumennya juga nggak ketutupan, masih kedengaran dengan jelas. Aku yakin sih ini speaker terbaik di HP. Belum ada yang bisa mengalahkan speaker dari iPhone. Seperti yang Bang David Gadgetin bilang. Kalau ini iPhone memang susah dilawan sih. Selanjutnya haptic feedback yang sangat enak banget. Getarannya tuh mahal bro. Dia getarannya tuh nggak keras-keras banget, nggak juga lembek-lembek banget. Jadi emang udah disetting sama orang-orang Apple-nya ini, emang supaya didesain dengan settingan yang oke. Selanjutnya kita bakalan review kameranya bro. Untuk kameranya sendiri itu bisa wide, ultra wide, dan zoom telefoto 2 kali, digital zoomnya 10 kali. Untuk videonya sendiri bisa 4K 60 fps, 4K 24 fps, 4K 30 fps. Kalau kalian mau buat video sinematik ya aku saranin 4K 24 fps. Selanjutnya bisa 1080 atau Full HD 60 fps dan juga 30 fps ya. Untuk kamera selfie-nya sendiri itu bisa 4K 60 fps. Gila emang HP flagship sih. Maksudnya mantan flagship. Dan berikut hasil dari foto ataupun video yang saya rekam. Dan satu lagi, ini hasil pada saat saya merekam di malam hari. Dan ini kamera selfie yang aku pakai di malam hari. Bisa kalian nilai sendiri. Oke, kita langsung kesimpulannya aja. Jujur saya dari user Android, saya emang mengakui kalau iPhone ini bagus. Jujur memiliki iPhone pertama kali, saya rekomendasiin sih iPhone 11 udah cukup sih teman-teman, atau 11 Pro gitu. Aku emang iPhone 12 Pro ini aku bisa dibilang untuk jangka panjang atau untuk jual beli sih teman-teman. Kalau misalnya kalian mau beli langsung aja kalian chat aku ya teman-teman ya. iPhone 12 Pro ini memang asik banget untuk dipakai apapun. Main game lancar meskipun cepat panas. Ya kayaknya HP lain juga pasti cepat panas ya nggak? Kalau main game. Untuk nonton film enak banget, suaranya itu loh renyah, terus ada bassnya, terus suaranya keluar. Gila itu suaranya berisi banget sih pada saat kalian nonton film. Dan tumanya juga asik bro. Meskipun iPhone cepat panas, anehnya iPhone ini cepat juga dinginnya teman-teman. Itu yang aku wow, ini HP mahal ya. Untuk dengerin musik juga apalagi enak banget, bassnya kerasa, beatnya juga renyah, suara vokalnya itu masih kerasa, masih di depanin gitu, masih ditaruh ke depan, tapi beatnya juga
tetap ada. Nah, inilah hasil dari speaker Dolby yang iPhone kasih. Yap, nggak ngebosenin sama sekali. Dalam hati aku sampai bilang, oh seasik ini ya ternyata update flagship. Untuk ngedit juga cepet dan lancar juga teman-teman. Nah, itu yang aku bilang, iPhone ini memang didesain untuk entertainment. Emang nggak performa, tapi tetap bisa untuk main game. Aku rela banget sampai nunggu bertahun-tahun agar HP flagship turun harga. Oke, BTW ini aku rekam sambil nahan malu bro. Jujur aja aku introvert dan aku ini baru pertama kali untuk selfie-selfie begini.